Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Elmenti. Saya dari kelompok 17, yaitu tentang modal Ventura. Dosen pengampu Bapak Elventa MM. Modal Ventura adalah bentuk pendanaan yang berbentuk pemberian bantuan modal dalam rangka investasi kepada perusahaan swasta. Tujuan modal Ventura adalah membantu sebuah bisnis berkembang di mana ketika perusahaan tersebut meraih kesuksesan, pihak investor juga akan mendapatkan keuntungan. Pada umumnya, modal Ventura adalah jenis pendanaan yang sering diberikan untuk perusahaan rintisan startup di Indonesia. Hampir banyak startup yang berhasil tidak lepas dari sumber dana modal Ventura. Investasi yang diberikan oleh pemberi modal berupa uang tunai di mana pihak perusahaan akan memberikan sejumlah bagian saham kepada mereka yang memberikan pendanaan. Investasi pada modal Ventura adalah jenis investasi yang berisiko tinggi, karena setiap kemungkinan baik buruk, rugi atau untung bisa jadi terjadi. Oleh karena itu, proses sebelumnya persetujuan dan memberikan modal Ventura adalah presentasi. Hal tersebut adalah kesempatan bagi perusahaan baru untuk memaparkan dan menjelaskan rencana bisnis yang akan dikembangkan. Jika inovasi yang diajukan memiliki prospek bagus dan presentasi disampaikan dengan baik, maka besar kemungkinan investor juga akan tertarik untuk memberikan modal Ventura. Selanjutnya adalah landasan hukum untuk mendirikan modal Ventura. Yang pertama, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK 017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal Ventura. Yang kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK 01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan dan perusahaan modal Ventura. Yang keempat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha PPU perusahaan modal Ventura. Yang kelima, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang terakhir yaitu Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga. Selanjutnya, tujuan pendirian modal Ventura. Adapun tujuannya, yang pertama, untuk membangun suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, di mana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, membangun suatu teknologi baru atau mengembangkan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Yang ketiga, membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Yang keempat, membantu pendirian perusahaan baru, di mana tingkat risiko kerugiannya sangat besar. Yang terakhir, pengambilan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan pengambilan alih kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh masing-masing yang terlibat dalam modal Ventura. Yang pertama, bagi perusahaan modal Ventura, yaitu memperoleh keuntungan berupa dividen dari penyertaan modal dalam bentuk saham. Yang kedua, memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari transaksi, penjualan dan pembelian surat-surat berharga atau saham. Yang ketiga, memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Yang kedua, yaitu bagi perusahaan pasangan usaha atau PPU. Yang pertama, pembentuk penambahan modal usaha
bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal atau likuiditas. Yang kedua, memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi baru sehingga dapat membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produksi. Yang ketiga, membantu pembangunan usaha melalui peluasan pasar dan pengembangan usaha baru seperti melalui diversifikasi usaha. Yang keempat, mengurangi risiko kerugian. Jenis-jenis pembiayaan modal ventura. Yang pertama yaitu ada equity finansial, yang kedua semi equity finansial, yang ketiga mendirikan perusahaan baru, yang keempat bagi hasil. Yang pertama yaitu equity finansial, yaitu merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini memperusahakan modal ventura melakukan penyertaan langsung pada perusahaan pasangan usaha atau PPU dalam cara pengambilan bagian dari sejumlah saham memiliki KPU. Yang kedua itu semi equity finansial, yaitu merupakan pembiayaan dengan modal obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU. Yang ketiga, mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini, perusahaan modal ventura bersama-sama dengan PPU mendirikan usaha yang baru sama sekali. Yang keempat, bagi hasil. Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum person terbatas atau PT, namun tidak tertutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT apabila kedua belah pihak saling menginginkan. Selanjutnya, sumber-sumber dana modal ventura. Dalam melakukan penyertaan modal dibagi di bidang usaha, ada perusahaan dari dalam perusahaan, yang kedua yaitu dari luar perusahaan. Yang dari dalam perusahaan, yang pertama yaitu sumbernya adalah setoran modal dari para pemegang saham. Yang kedua, cadangan laba yang belum terpakai. Yang terakhir, laba yang ditahan. Yaitu yang kedua, sumber dana ventura dari luar perusahaan. Yaitu yang pertama, investor, baik perorangan maupun industri. Yang kedua, pinjaman dari dunia perbankan. Yang ketiga, pinjaman dari perusahaan asuransi. Yang terakhir, pinjaman dari perusahaan dana pensiun. Sedangkan pertimbangan untuk memilih dana dari sumber dana di atas adalah jangka waktu. Yang pertama, dalam jangka waktu pinjaman apakah panjang atau pendek. Yang kedua, sifat pinjaman yaitu pinjaman lunak atau konversil. Yang ketiga, suku bunga atau biaya yang disebabkan dengan membandingkan dengan sumber lainnya. Yang terakhir, persyaratan untuk memperoleh pinjaman termasuk syarat pengambilannya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Saya Putri Elmianti, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dari video saya. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.